Pertanyaan yang pantas kita ajukan, apa sebenarnya arti kekristenan? Apakah sebenarnya inti dari kekristenan? Inti dari kekatolikan? Apa sebenarnya inti dari hidup beragama? Apakah inti hidup beragama adalah memiliki banyak gedung ibadah yang indah dan megah, memiliki perayaan-perayaan yang bagus, teratur, yang luar biasa, memiliki jumlah umat yang banyak? Apakah inti hidup kekatolikan, kekristenan, inti hidup beragama memiliki struktur organisasi yang kuat, yang tidak pernah bisa roboh? Jawabannya ialah tidak. Inti hidup beragama, inti hidup kekristenan, inti hidup kekatolikan adalah kasih yang sejati, bukan kasih yang dangkal dan berpura-pura. Dan malam ini atau hari ini kita mengenangkan, kita merayakan arti dari kasih yang sejati seperti yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus dan seperti yang dirayakan di dalam perayaan Ekaristi. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita dengar tadi dari bacaan Injil Misa malam ini, kesaksian dari penginjil Yohanes, sebagaimana Yesus senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Terungkap dalam kesaksian ini bahwa kasih Yesus itu sepanjang waktu. Kasih Yesus kepada manusia sepanjang waktu, terus menerus, dari awal sampai akhir. Tiada waktu lowong, tiada istirahat. Yesus tidak pernah beristirahat untuk mengasihi manusia, mengasihi kita. Sampai saat terakhir Yesus mengasihi. Yesus tidak hanya mengasihi kita di saat kita berhasil dan ketika kita gagal, tidak lagi, atau di saat kita diliputi dengan sukacita dan kegembiraan, tetapi di saat kita menderita Yesus tinggalkan kita. Tidak. Kasih Yesus adalah penuh. Kasih Yesus sangat tinggi, sangat luas, sangat dalam. Kasih Yesus itu total, sepenuhnya. Karena itu saudara-saudari sekalian, berbahagialah kita orang Kristen, kita para pengikut Yesus, karena kita mempunyai seorang Tuhan, kita mempunyai seorang sahabat, kita mempunyai seorang guru yang sepenuhnya mencintai kita, sepenuhnya. Dan cinta Yesus ini harus membuat kita optimis, membuat kita gembira, membuat kita kuat
Bila menghadapi rupa-rupa tantangan dalam hidup ini, kita tidak pernah roboh. Saat ini kita mengalami pandemi corona. Banyak orang barangkali mulai bertanya-tanya, di mana Tuhan? Di mana Yesus? Tidurkah? Yesus tidak putus-putusnya mencintai kita, sepenuhnya mencintai kita di setiap saat. Memang tentu saja cara Yesus mencintai kita barangkali berbeda dari apa yang kita biasa, apa yang kita pikirkan. Tapi cinta Yesus adalah sejati. Karena itu, sebagai orang Kristen Katolik, sebagai orang beragama, marilah kita tetap bergembira dan bersukacita karena cinta Yesus yang sejati. Betapa sedihnya kalau kita melihat orang-orang beragama dengan muka marah, dengan muka garang, berteriak-teriak, beragama, tapi membuat kekerasan di mana-mana. Tiada sukacita, tiada kegembiraan, tiada senyum. Bagi saya itu bukan orang beragama, orang kafir. Inti hidup beragama adalah kasih. Dan kasih menimbulkan kegembiraan, sukacita. Dan saudara-saudari sekalian yang terkasih, kasih Yesus yang sejati itu bukan hanya terbatas pada kata-kata. Seperti seringkali kita manusia, kita mengasihi cuma kata-kata, cuma di bibir. Tidak. Kasih Yesus diwujudkan dalam tindakan, dalam perbuatan yang konkret. Yesus membasuh kaki para muridnya, sebuah tindakan simbolik, mau mengatakan, lihat ini kasih sejati yang ditunjukkan oleh Yesus. Dia Tuhan, Dia Maha Besar, tapi Dia merendahkan diri membasuh kaki para muridnya bagaikan seorang hamba, tidak takut menjadi hamba yang melayani. Kasih Yesus juga ditunjukkan di dalam perbuatan konkret. Yesus masuk di dalam sengsara. Dia dihina, dia difitnah, dia ditolak, dia dibenci, dia dibiarkan, dia ditinggalkan. Betapa Yesus bersengsara melihat kenyataan ini. Apalagi Yesus ditinggalkan oleh orang-orang yang Dia kasihi, para muridnya, termasuk Petrus yang menyangkalnya. Betapa Yesus menderita. Kemudian Yesus masuk di dalam salib, memanggul salib. Kemudian Yesus disalibkan dan mati di atas kayu salib. Penderitaan Yesus menunjukkan sebuah tindakan konkret dari kasih sejati itu. Yesus mengasihi dengan perbuatan konkret, bukan hanya dengan kata-kata, tapi jelas ada buktinya, bukti cinta kasih. Dan selanjutnya saudara-saudari sekalian, malam sebelum Dia diserahkan, Yesus mengadakan perayaan Ekaristi. Apa artinya? Perayaan Ekaristi didirikan oleh Yesus dengan maksud supaya lewat perayaan kasih-Nya yang amat besar, tanpa batas, tanpa akhir,
dirayakan, dikenangkan, diingatkan. Ada tanda yang kelihatan bahwa sungguh Yesus mencintai pengikutnya. Dan ada tanda kelihatan bahwa murid-muridnya mencintai dia. Karena itu luar biasa perayaan Ekaristi. Gereja tanpa perayaan Ekaristi akan hancur. Karena gereja tanpa kasih akan hancur. Karena perayaan Ekaristi merayakan kasih. Ekaristi adalah pilar gereja. Karena itu jangan takut. Gereja tidak pernah akan hancur. Karena gereja merayakan Ekaristi, walaupun sekarang ada kesulitan. Hanya misa online saja, tapi tidak apa-apa. Ekaristi dirayakan. Dan banyak orang yang mengikuti perayaan Ekaristi melalui misa online di mana-mana. Inilah kekuatan gereja. Betapa penting Ekaristi itu. Dan selanjutnya saudara-saudara sekalian yang terkasih, luar biasa cinta Yesus. Yesus mengadakan perayaan Ekaristi. Tetapi selanjutnya Yesus memberi perintah kepada rasul-rasulnya untuk seterusnya merayakan Ekaristi. Dan pengganti para rasul seterusnya merayakan Ekaristi, para uskup. Dan pembantu-pembantu para uskup, para imam seterusnya merayakan Ekaristi. Supaya terus Ekaristi dirayakan dan cinta kasih Allah yang sejati ditunjukkan. Luar biasa kasih Tuhan kepada manusia. Karena itu saudara-saudara sekalian, pertama-tama pantas kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan perintah cinta kasih, yang telah mengadakan perayaan Ekaristi, kenangan wafat dan sengsara Yesus. Kita bersyukur kepada Yesus telah memberi contoh apa artinya kasih. Mari kita mengikuti perayaan Ekaristi. Betapa penting perayaan Ekaristi itu. Kita ambil bagian perayaan Ekaristi sekurang-kurangnya pada hari Minggu. Supaya kita kuat, karena kita akan lemah kalau kita tidak disadarkan bahwa ada kasih Tuhan. Di luar kasih ada kelemahan. Tapi dengan merayakan Ekaristi, kita dikuatkan bahwa ada kasih yang menguatkan kita. Marilah kita mengikuti perayaan Ekaristi. Kita ambil bahagian secara istimewa dalam perayaan Ekaristi. Perayaan kenangan akan sengsara dan wafat Yesus. Dan juga hendaklah para uskup dan para imam berterima kasih bahwa dipercayakan oleh Yesus untuk memimpin perayaan Ekaristi. Karena itu celakalah para imam yang malas merayakan Ekaristi. Padahal Ekaristi adalah anugerah dari Tuhan kepada gereja, dan kita para imam dipanggil secara khusus untuk merayakan itu. Berbahagialah kita para imam. Dan akhirnya saudara-saudari sekalian, kasih Yesus yang luar biasa yang dirayakan di dalam perayaan Ekaristi, yang nyata dalam sengsara dan wafatnya. Kasih Yesus itu harus berbuah dalam tindakan nyata kita. Ekaristi harus menyatakan buahnya di dalam kehidupan kita. Ekaristi kehidupan. Seperti Yesus kita mengasihi sesama kita tanpa batas, tanpa akhir. Tidak ada pertimbangan-pertimbangan, entah sesama kita kaya miskin, entah sesama kita sehat atau tidak sehat, entah sesama kita
berpangkat atau tidak. Sepenuhnya seperti Yesus kita mencintai sesama kita tanpa akhir, sepenuhnya. Kalau demikian maka Ekaristi berbuah dalam kehidupan harian kita. Dengan Ekaristi kita semakin menjadi orang Kristen Katolik yang sejati. Kita mengampuni sesama kita. Jangan balas dendam. Itu bukti dari kasih yang sejati yang kita rasakan dalam perayaan Ekaristi. Saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan kata-kata bagus dari seorang aktor Hollywood, Mark Wahlberg. Dalam keadaan apapun, jangan pernah lewatkan Ekaristi. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.